Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi bersama saya saudara Ika Merdeka Sari. Semangat pagi tentunya untuk kita semuanya. Insya Allah sehat ya bersama keluarga. Dan hari ini bagaimana kabarnya? Semuanya kita harap bisa menjalankan aktivitas seperti biasa, karena di kesempatan pagi hari ini seperti biasa saya hadir di layar kaca TV Peduli berkenaan dengan peringatan Hari Tani Nasional tahun 2021. Mengingat Indonesia merupakan salah satu agraria dan salah satu penopang sendi-sendi kehidupan dan perekonomian daripada masyarakat di tanah air itu adalah dari sektor pertanian. Hadir Bapak Koordinator BPP Bajo Kiki, Bapak Andi Ibrahim. Selamat datang kembali Bapak. Selamat. Sehat Ki? Alhamdulillah. Selalu sehat. Nah ini tadi sempat di awal saya kemukakan bahwa memang dari sektor pertanian ini menjadi salah satu fondasi utama dalam kehidupan masyarakat di tanah air, tidak terlepas di Sulawesi Selatan yang memang terkenal sebagai lumbung padi seperti itu. Nah, seperti apa kemudian untuk peringatan Hari Nasional 2021 untuk wilayah Parepare sendiri, Bapak? Ya, terima kasih Bu Eka, pemirsa televisi Peduli, khususnya masyarakat tani Parepare khususnya dan masyarakat tani Indonesia umumnya. Alhamdulillah kita sudah sampai ke Hari Tani Nasional, kalau saya tidak salah ke-58. Ini merupakan perwujudan pemerintah untuk menghargai jasa-jasa para petani kita yang memang notabene adalah penyedia pangan untuk masyarakat kita, karena beliau merupakan pejuang terdepan di sektor pertanian. Kemudian saya sampaikan bahwa khusus kepada petani-petani kita yang ada di desa Bung Adian di pinggiran kota, marilah kita senantiasa memotivasi diri, memotivasi keluarga, memotivasi masyarakat kita, sehingga kita mau optimis, lebih giat lagi di dunia pertanian. Karena kenapa? Terbukti bahwa sektor pertanian di masa pandemik ini mungkin salah satunya sektor yang mampu tumbuh positif, yang kalau saya tidak salah kurang lebih 2,19 tumbuh positifnya. Itu merupakan suatu kebanggaan dan suatu andil di dalamnya, bahwa petanilah yang mungkin yang merupakan garda terdepan untuk meningkatkan perekonomian kita untuk saat era pandemi ini. Benar-benar. Nah, ini sebenarnya tentunya menyangkut tentang taraf hidup manusia begitu. Tapi tentunya meskipun Indonesia memang dikenal sebagai negara agraria, apalagi di Sulawesi Selatan ini bisa dikatakan kita ini identik sebagai lumbung, penyumbang lumbung padi untuk kawasan timur Indonesia. Tetapi jangan sampai
membuat kita lengah karena banyak krisis-krisis yang kemudian muncul, dan yang paling kalau saya khawatirkan 5 atau 10 tahun mendatang kita tidak bisa memprediksi. Mudah-mudahan krisis pangan tidak terjadi. Tapi kalau menurut Bapak selaku koordinator ini sendiri bagaimana, Pak? Betul sekali apa yang kita harapkan ke depan. Jangan sampai mungkin 5 tahun atau 10 tahun ke depan kita akan krisis pangan. Karena kenapa? Mungkin salah satu tolak ukur bahwa ketahanan nasional adalah apabila pangannya berdaulat. Artinya tahan. Artinya kenapa? Karena ini menyangkut masalah hidup atau mati. Pangan lah yang mungkin menjadi faktor utamanya. Memang mungkin kita perlu sadari bahwa kita orang Parepare mungkin adalah merupakan sektor perkotaan pada umumnya. Dia tidak menyadari bahwa daerah atas atau daerah Bacokiki merupakan lumbung, sebenarnya lumbung untuk penyedia pangan untuk sektor kota, walaupun kita notabene adalah kota, tetapi itu tidak mengabaikan bahwa ada beberapa petani kita yang memang lumayan kalau saya tidak salah kurang lebih 2.000 petani kita yang memang notabene adalah petani. Sehingga memang kenapa perlu kita mawas diri, terlena, jangan sampai kita terlena bahwa memang kita harus akui bahwa petani kita ini memang perlu ada regenerasi. Itu tidak ada tawar-menawar, harus ada regenerasi dari mungkin petani-petani milenial, petani muda ini yang mau turun atau menggantikan posisi orang tua mereka. Ini memang perlu suatu kerja yang cemerlang atau ide-ide bagaimana supaya pemuda-pemuda ini mau ikut atau mau bergabung dalam usaha tani. Karena kenapa? Ini sering terjadi, kita salah persepsi bahwa bahkan orang-orang tua tani kita saja yang notabene menyekolahkan anaknya, kadang dia tidak berpikir nanti dia menjadi regenerasi buat. Nah, ini memang perlu merubah paradigma masyarakat kita. Karena selalu berkeinginan bahwa cukuplah. Ya, cukup saya saja petani. Anak saya orang kantoran. Ya. Ini menjadi persoalan kita sebenarnya, bagaimana merubah mindset ini sehingga mungkin anak-anak sekolah ini bukan mencari pekerjaan ketika dia selesai, tetapi membuat lapangan kerja karena di keluarganya sudah ada pekerjaan sebenarnya menunggu mereka. Ini yang memang perlu kita rubah, bahwa untuk membuka lapangan pekerjaan tidak perlu dengan sekolah, tidak perlu lagi mencari pekerjaan, tetapi sudah ada pekerjaan menunggu mereka di rumah. Kemudian memang dalam arti sempit bahwa selalu saja anak-anak muda kita mengidentifikasikan bahwa pertanian itu mungkin satu
kotor dan lain-lain, atau identik dengan kemiskinan. Padahal sektor pertanian secara umum bahwa bukan saja mulai dari hulu hilir bahkan sampai industrinya. Ini suatu cakupan yang lebih luas. Tapi anak-anak kita selalu berpikir bahwa pertanian itu kerja tanah ini dan lain-lain. Ini memang menjadi tidak bukan sesuatu yang elegan katanya. Jadi ini memang perlu suatu kerja-kerja memang bagaimana meyakinkan anak-anak muda kita, milenial kita, karena tidak ada tawar-menawar bahwa harus ada regenerasi dari kaum kerja tua ke anak muda atau kaum milenial yang kita harapkan lebih bagus ke depan. Iya, betul. Sepakat saya dengan Pak Andi, apalagi mungkin pemirsa teman-teman di rumah. Nah, ini dari kata petani sendiri mungkin tidak tahu sebenarnya petani ini singkatan loh. Petani ini adalah singkatan dari Penyangga Tatanan Negara Indonesia. Saya pernah blow up juga ini ya, pernah kemukakan ke teman-teman bahwa di sini salah satu sosok proklamator Bapak Bung Karno begitu mengapresiasi sosok petani dan mengatakan bahwa petani itu selalu dipandang spesial karena sebagai penjaga ketahanan. Bisa dibayangkan pertahanan dan keamanan kita baik, tapi kalau ketahanan pangan kita rusuh, wah bisa dibayangkan bagaimana dan sendi-sendi daripada masyarakat kita sendiri jikalau ketahanan pangan kita dalam keadaan yang tidak stabil. Jadi mari menjadi petani cerdas. Nah ini mungkin barangkali. Sebelum kita jeda, Bapak mungkin ada yang disampaikan terlebih dahulu. Mungkin kesempatan ini saya sampaikan kepada Bapak petani-petani yang ada di rumah bahwa marilah kita berusaha semaksimal mungkin bahwa pertanian itu adalah pekerjaan yang sangat menjanjikan. Dan saya harapkan juga kepada para pemuda-pemuda tani, pemuda milenial, untuk tidak gengsi untuk turun ke sawah atau ke ladang, karena itu merupakan pekerjaan yang juga menjanjikan untuk masa depan kita. Itu harapan kami, dan saya harapkan bahwa bekerja di bidang pertanian tidaklah seperti mungkin dekade-dekade sebelumnya bahwa bekerja tani itu adalah online. Sekarang ini era teknologi, era mekanisasi. Orang membajak sawah hanya tidak kena lumpur, hanya di atas mobil. Sehingga tidak perlu ada lagi merasa gengsi bahwa inilah adalah sektor pertanian adalah suatu unit usaha. Bukan lagi bahwa pertanian itu adalah identik dengan kemiskinan. Jangan sekali-sekali, karena kapan itu belum bekerja sudah memang miskin duluan. Karena kenapa selalu mengidentifikasi dirinya bahwa bergerak sektor pertanian itu identik dengan kemiskinan. Iya, jadi otak itu sudah packaging untuk hal-hal yang negatif ya. Jadi kalau misalnya sudah seperti termindset, apa-apa juga pasti akan bawa negatif dalam lisan, bahkan bermedia sosial. Karena kalau sudah tidak bagus pasti bawaannya pasti nggak bagus. Intinya apapun itu bawa positif aja. Kalau saya semuanya harus positif, kecuali hasil swab
boleh positif. Iya, kita jeda dulu saudara, tetaplah bersama kami. Peduli FM. Pendengar, mari kenalan lebih dekat dengan kami. Klik tombol like di Facebook fanpage Radio 96,9 FM dan live streaming di rpp.pareparekota.go.id atau dengarkan kita juga melalui aplikasi RDio. Aplikasinya di Play Store secara gratis. On your radio, on your mobile, and online. Your number one hit music station. 96.9. Radio Peduli FM. Telah hadir di kota B.J. Habibie, pusat jajanan dan oleh-oleh khas Parepare. Dapatkan aneka jajanan, aksesoris yang unik, souvenir, serta berbagai busana menarik yang didesain langsung oleh Ibu Haja Erna Rashid Taufan. Bagi Anda yang berkunjung ke kota Parepare, kurang lengkap rasanya jika Anda belum berkunjung ke pusat jajanan oleh-oleh khas Parepare. Semua dia di Balai Ainun Habibie. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Harmani. Radio Sugiarto. Saya Trianti Sulaiman. Saya Uswatun Hasanah. Hadir di layar televisi Anda dengan suguhan informasi yang telah dirangkum tim redaksi kami. Kita mulai. Saatnya kita lengkap. Baik saudara pemirsa, Anda masih bersama kami, bersama saya Ika Medekasa dan juga Bapak Andi Ibrahim, Koordinator BPP Pacukiki Parepare. Ini masih temanya ayo lebih baik bersama kedaulatan pangan. Kita ada di segmen terakhir sebelum kita berpisah. Tentu saja ini semakin mengingatkan dan kita jauh lebih merefleksikan ke depan. Semoga peringatan Hari Tani Nasional bukan sekedar tapi ada esensi atau filosofi yang bisa kita terjemahkan
bahkan kemudian kenapa kita semuanya perlu konsentrasi salah satu sektor yang begitu bumi, yaitu pertanian. Seperti apa Bapak tanggapan untuk Haritan 2021 ini? Terima kasih Bu Eka, pemirsa TV Peduli yang kami hormati. Apa yang kita harapkan memang untuk tahun 2021 ini, bagaimana kita berdaulatnya pangan. Karena kenapa apa yang disampaikan bahwa walaupun pertahanan militernya sebagai kuatnya, kalau pangannya yang tidak berdaulat atau tidak tahan, akan juga runtuh suatu negara. Memang untuk khusus kota Parepare, bahwa memang Parepare adalah kota jasa, kota niaga, tetapi itu saya pikir justru dengan adanya kondisi seperti ini, maka sektor pertanian bisa mengambil manfaat dari itu. Karena kenapa? Bagaimana model atau suatu kawasan-kawasan sektor pertanian saya pikir bisa menjadi suatu wisata atau apa dan lain-lain, karena memang notabene kita ini adalah daerah perdagangan dan lain-lain, sehingga untuk kota Parepare tidak kalah dengan kabupaten lain, bahwa walaupun notabene lahannya sempit, tetapi itu tidak berarti bahwa tidak mau ketinggalan dengan daerah lain. Kenapa? Saya harus akui bahwa Parepare, Bu Eka, sudah 3 tahun ini persoalan Alsintan atau mekanisasi untuk alat pertanian, salah satunya Sulawesi Selatan mungkin betul-betul sudah mandiri. Artinya apa? Untuk mengelola lahan pertanian tidak perlu lagi dipikirkan. Karena kenapa? Kami sudah punya inovasi, memang sudah 3 tahun ini sudah berjalan bahwa garasi penyuluhan ini siap kalau mungkin di kesehatan call center, kalau saya telepon antar olah lahan. Jadi memang ini suatu kemajuan untuk Parepare, bahwa untuk sektor Alsintan sudah 3 tahun alhamdulillah tidak ada masalah, karena memang sudah mencukupi. Tinggal memang bagaimana memotivasi petani kita bahwa tidaklah cukup untuk sekedar Alsintannya sudah mencukupi, memang masih banyak tahapan-tahapan budidaya memang masih kita benahi. Kenapa? Karena memang produktivitas kita ini masih boleh dikata masih di pertengahan. Padahal kita masih bisa memacu angka-angka 7-9 ton yang sekarang ini baru tercapai 4-5 ton. Sehingga inilah dengan ikutnya mungkin regenerasi dari petani tua ikut bergabung petani-petani muda kita, sehingga harapan itu memang bisa saja tercapai karena sudah didukung oleh mekanisasi atau Alsintan yang memadai. Tinggal bagaimana mindset atau pola pikir petani kita
supaya mau merubah diri, khususnya masalah bercocok tanam. Itu yang masih lemah untuk sektor kita, khususnya di Kota Parepare. Kalau persoalan Al-Sintan saya rasa tidak lagi menjadi masalah. Boleh dikata sudah final, artinya tinggal bagaimana memelihara alat ini supaya betul-betul bisa umur teknisnya bisa bertahan lama. Baik, jadi ini juga penting sebenarnya, salah satu kalau selain daripada mood, kemudian semangat teman-teman yang mungkin mulai sekarang, teman-teman sarjana pertanian kenapa tidak, ya kan? Ini juga penting, selalu termotivasi dalam dunia investasi, salah satunya itu di lahan pertanian, kenapa tidak? Ini adalah bentuk salah satu investasi yang sangat mumpuni dan peluangnya sangat besar di kemudian hari kalau mungkin kita mau berinvestasi di situ. Mungkin yang terakhir Bapak, sebelum kita berpisah di hari ini, tentunya saya pribadi juga ingin menghaturkan apresiasi yang setinggi-tingginya untuk Kota Parepare, Bapak Ibu penyuluh, termasuk juga mungkin Bapak koordinator ya, yang selalu memberikan pendampingan yang luar biasa, pola bercocok tanam yang modern. Seperti sekarang kan Al-Sintan kita juga tidak dipertanyakan lagi, sudah cukup kapabilitasnya juga sudah begitu. Tapi mungkin ada yang menjadi catatan penting untuk pemirsa di rumah, khusus untuk teman-teman petani yang saat ini menyaksikan kita. Ya, terima kasih untuk teman-teman petani yang ada di rumah, bahwa untuk menghadapi musim tanam 2021-2022 di depan mata sudah kita mau rencana Tudan Sipulung. Insya Allah tanggal 4 Oktober insya Allah kita akan ada Sipulung. Saya betul-betul berharap bahwa di sanalah kita bagaimana berkolaborasi, bertukar pikiran, sehingga mungkin apa yang kami miliki kita bisa padukan apa yang Bapak Ibu petani yang miliki, sehingga betul-betul kita harapkan nantinya ada rembuk yang betul-betul bisa kita pegang bersama. Karena kenapa? Sering sekali terjadi kita sudah Tudan Sipulung menentukan waktu mengolah lahan, hambur dan lain-lain, panen dan lain-lain, masih saja kita ada yang petani kita yang memang mengingkari atau tidak memperhati. Karena kenapa? Bukan maunya kami penyuluh, inilah urun rembuk memang sudah rutin bukan setiap tahunnya untuk sebelum turun sawah Bu Eka. Itu sebelum turun sawah kita adakan Tudan Sipulung, kemudian selanjutnya Pak sebelum panen kita adakan juga Mapa Dendang, sehingga betul-betul saya harapkan memang yang petani-petani yang memang mau mengembangkan atau mau menyumbangkan pikirannya atau mau mendapatkan ilmu-ilmu di bidang pertanian, dong hadirlah pada saat kita Tudan Sipulung insya Allah akan dilakukan di rumah kembar yang di Jalan Poros Bacu Kiki Bu Eka. Betul-betul ini merupakan pesta kita bersama, sehingga apa yang kita harapkan ke depan kita bisa dapatkan. Mungkin itu yang kami sampaikan kepada petani
di rumah. Dan sekali lagi terakhir Bu Eka, bahwa mulai keluarga kita, anak-anak kita, mungkin bapak-bapak petani yang ada di rumah, tolong ajaklah, tolong bagaimana memotivasi anak-anak kita untuk bagaimana karena kalau sudah biasa, karena memang ini suatu ada kecenderungan Bu Eka. Petani-petani kita kadang memang mengistimewakan anaknya. Ya. Iya. Janganlah, padahal kalau kita kadang Padahal sebenarnya peluang cukuplah saya ini sudah ada sebenarnya pekerjaan di depan mata ya. Cukuplah saya sehingga itu memanjakan anak-anaknya sehingga Membatasi. Gitu. Ini yang memang saya kadang ke rumahnya. Ini anaknya Karena petani itu dianggap bukan pekerjaan. Anaknya sudah bisa membantu orang tua, tapi kok enak-enak nongkrong aja di situ. Saya bilang, wah, perasaannya ini. Itulah memang Paradigma di tengah kita ya. Paradigma di tengah masyarakat seperti itu ya. Ini yang memang perlu kita rubah. Baik. Terima kasih, luar biasa inspirasi pagi ini Pak Andi. Oh ya, kapan nanti dilaksanakan Tudang Sipulungnya? Insya Allah kalau tidak ada karena mungkin kita mengundang, mencari waktunya Pak Wali, mudah-mudahan bisa hadir. Rencana tanggal 4 September itu kita belum 4 Oktober. 4 Oktober. Insya Allah kalau tidak ada halangan, ya, itu diadakan di rumah kembar di Watambajuk. Oke, baik, luar biasa. Baik, semoga sukses acara Pak Andi. Semoga juga banyak anak-anak muda yang terpanggil bahwa dunia pertanian ini selalu asal makna, apalagi kalau misalnya teman-teman yang sudah punya background ilmu secara akademik dalam dunia pertanian, bagaimana mendapatkan hasil panen, budidaya, itu kan bisa dibawa pulang kampung ilmunya, semakin meningkat komoditi pertanian, dalam ini mungkin padi dan teman-temannya begitu ya. Baik, terima kasih Pak Andi. Mohon maaf jika ada hal yang tidak berkenan atau mungkin yang tidak pas di hati pemirsa, kirimkan saran dan kritik membangun Anda di fanpage Facebook TV. Mewakili teman-teman kru yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sekali lagi selamat Hari Tani Nasional 2021. Mari kita sama-sama mendukung program pemerintah sebagai penyangga perekonomian bangsa dan juga tentunya menjadi bagian bersama dalam kedaulatan pangan Republik Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.